Persaingan pasar smartphone Indonesia semakin sengit dengan banyaknya smartphone baru yang berdatangan. Sebagai rilisan terbaru, udah seharusnya perusahaan memberikan peningkatan baik itu dari segi tampilan maupun dari segi spesifikasi. Nah, yang menarik dari kebanyakan HP baru yang dirilis tahun ini meskipun punya peningkatan spesifikasi justru harganya malah jadi lebih terjangkau. Seperti Tecno Pova 5 yang udah secara resmi dirilis oleh perusahaan pada tanggal 1 Agustus 2023. HP ini datang dengan membawa spesifikasi yang cukup tinggi, tapi harganya justru lebih murah dari pendahulunya. Dibanderol mulai dari 2,2 jutaan aja, Tecno Pova 5 mampu menghadirkan desain yang keren, chipset gaming, layar yang mulus, dan baterai jumbo 6000 mAh. Selain itu, perusahaan juga melakukan kolaborasi dengan game populer Garena, yakni FF. Hasil kolaborasi ini pun langsung bisa dilihat dari dus pembeliannya yang didesain berbentuk prisma segitiga. Di dalam dus pembelian hasil kolaborasi dengan FF ini pun cukup lengkap. Terdapat stiker FF, ada vouchernya juga, masih ada charger beserta kabelnya juga, ada soft case, dan ada earphone-nya juga. Nah, kalau untuk HP-nya sendiri, simak pembahasan lengkapnya berikut ini. Dari awal adanya Tecno Pova series memang sudah punya ciri khasnya tersendiri dengan desainnya yang selalu anti-mainstream. Sebagai bentuk meneruskan tradisi, Tecno Pova 5 pun didesain layaknya HP gaming dengan tampilan bernama Turbo Mecha Design. Tampilan bodi belakangnya pun punya kesan futuristik, yang mana Tecno memasukkan dua pilihan warna ke pasar Indonesia, yakni ada Mecha Black dan Amber Gold. Sementara bahan yang digunakan pada bodinya ini adalah plastik polikarbonat, baik itu punggung bodi maupun bagian framenya. Secara ukuran, bodi HP ini juga udah sesuai dengan kebanyakan HP gaming, yakni besar dan lumayan berat. Ukuran layarnya sendiri ini ada di 6,78 inci, tebalnya 9 mm, dan bobotnya ada di kisaran 219 gram. Nah, untuk layarnya ini terdapat peningkatan kualitas dari pendahulunya. Layar Tecno Pova 5 yang berukuran 6,78 inci ini pakai panel IPS LCD, resolusinya Full HD+, dan refresh rate-nya 120 Hz. Jadi peningkatannya itu ada di bagian resolusi dan refresh rate-nya. Dengan adanya layar tajam dan dukungan touch sampling rate hingga 240 Hz, membuat kegiatan bermain game tentu akan lebih mengasihkan karena pergerakan layarnya mulus. Tentunya gak cuma buat main game aja. Dipakai buat aktivitas harian seperti nonton film ataupun scrolling sosmed juga sangat nyaman. Apalagi ukurannya kan emang luas, jadi sudut pandang menjadi lebih luas. Hadir dengan sebagai ponsel gaming, Tecno Pova 5 mengunggulkan soal performanya yang kenceng. Bahkan beberapa fitur pendukung bermain game pun sudah disematkan di HP ini. Untuk otaknya sendiri, HP ini pakai chipset MediaTek Helio G99 yang dirancang dengan fabrikasi 6 nanometer. Perangkat tersebut dipadukan dengan RAM 8GB LPDDR4X dan ruang penyimpanan seluas 256GB UFS 2.2. Nah, yang ini baru menarik, jadi gak cuma menang besar aja, tapi performa dari memorinya sendiri juga udah kenceng. Perusahaan juga udah menyematkan fitur RAM tambahan hingga 8GB lagi, serta penyimpanan internal yang juga bisa ditambah melalui micro SD berkat dibekalinya HP ini dengan slot SIM berjenis triple slot. Kalau ngomongin soal performa dari Helio G99 itu sendiri, chipset yang satu ini bisa dibilang masih menjadi yang terbaik di kelas harga 2 jutaan. Selain punya performa yang kencang, chipset ini juga punya efisiensi daya yang sangat bagus dibanding chipset lain di kelasnya berkat fabrikasinya yang sangat kecil. Jadi keputusan Tecno memilih Helio G99 untuk Tecno Pova 5 sangat tepat dan sesuai dengan tema smartphone gaming. Perusahaan juga tidak lupa untuk memberikan fitur game space yang diberi nama Aurora Anygen. Nah, untuk skor Antutu versi 10-nya ini mendapat skor sebesar 433.000. Skor yang cukup besar untuk sekelas HP dengan harga 2 jutaan kecil. Untuk bermain game sekelas PUBG Mobile dan Mobile Legends ini udah lancar dan nyaman dimainkan. Dalam upaya untuk membuat HP ini tetap adem saat mainin game lama-lama, Tecno Pova 5 dilengkapi sistem pembuangan panas seluas 10,749 mm persegi. Tecno mengklaim kinerja cooling system ini bisa 2 kali lebih baik dibanding pendahulunya. Dalam rangka memaksimalkan pengalaman bermain game, Tecno juga menyematkan gyroscope hardware.
Jadi buat kamu yang butuh sensor gyro untuk bermain game seperti PUBG Mobile, bermain di HP ini bisa lebih menyenangkan karena gyronya responsif. Bahkan untuk speaker yang diusungnya pun udah dual speaker berteknologi DTS Sound yang support high-res audio, dan tersedia juga motor getaran linear bersumbu set. Bener-bener totalitas banget, semua fitur yang berhubungan dengan bermain game udah Tecno sediakan di HP yang satu ini, padahal harganya cuma 2,2 jutaan aja. Selain itu, nilai jual lain dari smartphone ini adalah dibekalinya baterai jumbo dengan kapasitas 6000 mAh dan sudah mendukung pengisian daya cepat 45 Watt. Pengisian daya diklaim dapat terisi 50% dalam kurun waktu 21 menit, sedangkan untuk terisi penuh atau 100% membutuhkan durasi sekitar 60 menitan atau 1 jam. Tecno Pova 5 juga dimungkinkan mengisi daya secara terbalik atau reverse charge, alias berbagi baterai bersama perangkat lain dengan keluaran daya 10 Watt. Baterai 6000 mAh yang disematkan juga dilengkapi fitur Battery Lab 3.0 dan STS Secure Battery Technology, yang memungkinkan perangkat memiliki baterai dengan ketahanan lama sehingga lebih awet. Sementara itu, konfigurasi kamera belakangnya terdiri dari kamera utama 50 megapiksel dan sensor kedalaman yang tidak dirinci resolusinya. Jadi memang kebanyakan HP yang fokus ke gaming apalagi murah, sektor kamera menjadi bagian yang minor. Nah, buat kamu yang cari kamera 0,5 mungkin harus cari HP yang lain. Sedangkan bagian depannya terdapat kamera selfie beresolusi 8 megapiksel. Nah, kalau untuk hasil jepretan kamera utamanya ini tidak terlalu mengecewakan, dan berikut ini contohnya. Sistem operasi yang berjalan di HP ini udah pakai Android 13 dengan antarmuka iOS 13. Lagi-lagi kalau soal interface memang masih menjadi penyakit bagi brand Tecno, bahkan gak cuma Tecno aja, ini terjadi pada Transsion Holdings Group seperti Itel dan Infinix. Interface-nya terbilang kurang optimal dan masih ada notifikasi iklan yang cukup mengganggu. Namun terlepas dari itu, berbagai fitur kekinian udah ada di HP ini, seperti adanya fingerprint di samping bodi, dan bahkan udah punya NFC juga. Sedangkan pesaing sebelahnya yang notabene bukan HP gaming, justru malah menghilangkan fitur tersebut. Jadi itulah pembahasan lengkap Tecno Pova 5 yang telah resmi dirilis di Indonesia. Buat kamu yang tertarik dengan Tecno Pova 5, link pembeliannya udah saya cantumin di deskripsi video ataupun di kolom komentar yang tersemat. Secara keseluruhan, apa yang dibawakan oleh Tecno Pova 5 ini cukup menarik untuk kelas 2 jutaan. Terdapat peningkatan spesifikasi dari pendahulunya, yang mana layarnya lebih tajam dan lebih smooth, memorinya lebih luas, dan pengisian dayanya lebih ngebut. Kalau melihat harganya, jelas HP ini punya power untuk menjadi salah satu yang terbaik. Apalagi kalau mengingat pesaingnya yang kembali membadut, kesan HP ini bisa menjadi lebih bagus. Nah, kalau menurut kamu sendiri gimana nih? Apakah Tecno Pova 5 layak jadi yang terbaik di kelasnya? Jawab di kolom komentar ya guys, nanti akan saya baca. Kalau ada pertanyaan seputar HP ini juga bisa taruh aja di sana. Sekian video kali ini, terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa like dan subscribe channel STechIn karena akan ada update terus seputar HP-HP terbaru lainnya. Sehat selalu dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.